Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita di Indonesia bisa selamat pagi, bisa selamat siang, tergantung kalian membuka renungan ini. Tapi salam adalah salam untuk semua waktu. Artinya salam sejahtera, salam sehat dan makmur lahir dan batin karena berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 40 ayat, mulai kita akan membaca maksud saya kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46 sampai ayat 52. Saya membacakan bagi saudara demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk, dan 7 tahun berkelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sampai sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luka batin sebenarnya sangat merugikan setiap orang, siapapun yang mengalaminya. Sebab luka batin akan membuat orang tersebut tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, tidak mampu bersyukur kepada Tuhan, namun dia berkecenderungan melakukan sesuatu yang pernah dialami kepada orang lain. Luka batin adalah kesulitan atau tekanan hidup yang pernah dialami. Terkadang tekanan hidup itu tak pernah terselesaikan, yang menyebabkan luka batin berkelanjutan, yang disebut sebagai bipolar. Dan itu sangat berbahaya kalau kita mengalami hal yang demikian. Cara yang sangat baik bagaimana kita disembuhkan dari luka batin itu, kita dapat meniru dari sikap Yusuf. Yusuf mengalami luka batin yang begitu dalam. Jelas bagaimana dia menghadapi tekanan hidup ketika dia masih ada di dalam keluarganya. Bagaimana ia menafsirkan mimpinya, ketika menceritakan mimpinya, bagaimana sikap saudara-saudaranya, bagaimana sikap orang tuanya. Tentu mereka tidak menyenangkan, tidak senang ketika mendengar Yakub menceritakan tentang mimpinya itu. Yakub mungkin akan berkata lain mengenai tafsiran mimpi Yusuf.
Ketika Yusuf mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya, disitulah mulai tekanan hidup yang lebih berat yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mengalami luka batin yang sangat luar biasa. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca, ini menyangkut kepada cara Yusuf, bagaimana ia mengalami kesembuhan dari luka batinnya. Dan dia mengalami rasa damai yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, cerita ini menegaskan bagaimana Yusuf melihat keluarganya dan bagaimana Allah yang telah berbuat untuk dirinya. Kita tahu melalui ayat ini bahwa kemakmuran tidaklah cukup untuk dapat memberi kesembuhan dari luka batin seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf hidup sekarang ini dalam kemakmuran di Mesir, tetapi ia mengatakan bahwa keterlibatan Tuhanlah di dalam dirinya yang membuat dia merasa damai, yang membuat dia mengalami ketenangan. Kesembuhan luka batin itu hanya ada bagaimana kita percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan yang mengatur jalan kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yusuf memberi nama anak pertamanya itu bernama Manase dan anak keduanya bernama Efraim. Melalui dua nama anak ini, kita tahu bagaimana Yusuf mengatakan bahwa Tuhan yang terlibat di dalam kehidupannya. Ini yang membuat dia merasa damai, merasa tentram. Manase artinya demikian kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Cara pertama Yusuf mengatasi luka batin yang dia alami adalah melupakan. Anak pertama ini anak yang diberi nama Manase, yang artinya melupakan. Melupakan peristiwa yang pernah dia alami. Melupakan, dikatakan dia melupakan rumah Bapakku. Dia mengatakan melupakan kesukaranku. Sebenarnya dengan kata begini, Yusuf tidak sungguh-sungguh lupa apa yang pernah dialami pada masa lampau. Bagaimana dia hidup di rumah bapaknya, dan bagaimana dia pernah mengalami kesukaran yang begitu berat, yang sangat melukai hati. Tetapi dengan keadaan yang dia alami sekarang, dia merasakan dengan kelahiran anaknya. Sekarang fokus kasih yang ada padanya adalah pada keluarganya, kepada anaknya. Anaknya telah membuat dia kurang rasa ingatnya kepada rumah bapaknya, dan kurang rasa ingatnya kepada kesukaran yang pernah dia alami. Jadi bagian ayat ini Yusuf menegaskan bahwa demikian kuat kesengsaraan dan kesukaran yang dia alami. Yang dia lupakan adalah bagaimana sakit hati yang pernah dia alami. Sekarang dengan kelahiran Manase, dia merasa satu penghiburan di dalam hidupnya. Dia merasakan bagaimana dia mengalami sesuatu yang membuat hidupnya pulih kembali dengan kelahiran anaknya yang disebut Manase. Tetapi dia mengatakan, Allah lah yang membuat dia mengalami kehidupan yang penuh dengan kebaikan ini. Dan dia memberi anaknya Manase. Allah yang membuat bahwa apa yang dia alami ini, bahwa dia melupakan apa yang pernah dialami di rumah keluarganya, dan juga apa yang pernah dibuat oleh saudara-saudaranya. Bagian yang kedua lalu
Yusuf mengatakan anak kedua diberinya nama Efraim. Allah membuat aku mendapat anak-anak dalam negeri kesengsaraanku. Saya bacakan ayat yang ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sebenarnya kata Efraim itu berarti berbuah. Kata Manase berarti melupakan. Melupakan apa yang pernah menyakitkan pada zaman dahulu. Ya, anak yang kedua berarti berbuah. Artinya bahwa Yusuf mengatakan Tuhan yang membuat dia sekarang ini memiliki buah kebahagiaannya, sehingga diberi nama anak keduanya Efraim. Yusuf mengakui bahwa keterlibatan Allah lah pada masa lampau itu. Bahwa Yusuf mengingat sejarah kehidupannya ketika dia pada tingkat puncak tertinggi. Dari situ dia memandang ke masa lalu, bagaimana dia mengalami satu kehidupan. Tetapi dia menyadari apa yang dia alami itu semua adalah karena pekerjaan Tuhan. Itu karena Tuhan yang berbuat demikian, bahwa melalui hidupnya yang demikianlah pada akhirnya dia akan mengalami hidup yang berbuah. Seperti yang dia alami sekarang. Dia pada tingkat jabatan tertinggi, menjadi pangeran di Mesir, menjadi penguasa di Mesir, di bawah raja itu sendiri. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu di Mesir, karena Tuhan yang membuat demikian. Ketika kita dengan bijaksana melihat sejarah hidup kita pada masa lampau, mungkin itu dalam kondisi yang sulit, mungkin itu banyak tekanan-tekanan, tetapi kalau itu dilakukan oleh Allah, maka pada akhirnya kita akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Yusuf mungkin dia akan berkata, seandainya apa yang sukar masa lalu tidak pernah dia alami, seandainya dia tetap tinggal di rumah bapaknya itu dengan berdiam diri, seandainya dia tidak menjumpai saudara-saudaranya di tempat pengembalaan yang begitu jauh, seandainya dia masih diam begitu lama di sumur itu, dan tukang saudagar itu terlambat datang, seandainya dia tidak dipenjarakan, mungkin sejarah hidupnya akan berbeda. Namun mungkin juga dia tidak akan dapat menafsirkan mimpi Firaun yang pada akhirnya mempercayakan dia negeri itu kepadanya. Tetapi Yusuf mengatakan, inilah cara Tuhan, yang pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, Tuhan berbuat demikian ini kepadaku, supaya memelihara kehidupan kamu, kehidupan Israel pada akhirnya. Dan harus kita akui bahwa dengan perbuatan Yusuf ini, Mesir terpelihara kehidupannya, karena Yusuf yang telah mengumpulkan semua hasil bumi negeri itu selama 7 tahun kelimpahan. Dan akhirnya pada masa 7 tahun kelaparan itu, negeri itu terselamatkan. Tapi juga saudara-saudara Yusuf terselamatkan, Yakub terselamatkan. Akhirnya mereka tinggal di Gosen. Di situ mereka berkembang dengan sangat pesat. Di situ Israel keluar dari Mesir, suatu bangsa besar telah terpelihara melalui kehidupan Yusuf ini. Terkadang kita menanam satu tanaman, sepertinya di tanah yang kering, terhempas oleh badai, terhempas oleh teriknya cahaya matahari, seperti hujan terlambat datang. Tetapi kita harus percaya, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa untuk melakukan satu tindakan yang pada akhirnya sampai kepada puncak. Tapi yang jelas, Tuhan bertindak tepat waktu
pasti ketika kita bersabar di dalam kesukaran kehidupan kita, Tuhan akan memberi kita hasilnya, buah yang kita nikmati pada saat akhir dari semua kesukaran yang kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah prinsip yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dia mengalami tekanan yang begitu berat, dia katakan, semuanya itu karena Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Karena itu dia menegaskan, dia melupakan sakit hati yang pernah dia alami. Dia melupakan, walaupun masih pasti kita mengingat sejarah hidup kita pada masa lampau, tetapi sakitnya kita lupakan. Namun pada akhirnya kita harus melihat kehidupan kita ini, ada buah yang akhirnya kita petik di dalam kita ketika kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi kesukaran kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia memelihara kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan Dia adalah Tuhan yang menebus. Tentu Dia Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.